Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube dan follow Trader Angkringan di TikTok. Terima kasih. Disclaimer on. Semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada video kali ini, saya akan memberikan pandangan terhadap analisis sederhana terhadap salah satu perusahaan saham syariah Indonesia. Mari ikut saya menelusuri kinerja dan prospek perusahaan DMAS atau Pura Delta Lestari bersama-sama. Sebelum kita melihat lebih jauh, mari kita kenali sedikit tentang perusahaan DMAS. Perusahaan ini beroperasi di sektor properti real estate. Mereka memiliki fokus utama pada kepemilikan real estate dan pengembangan sektor industri, komersial, dan perumahan. Pertama-tama, mari kita lihat kinerja keuangan perusahaan DMAS. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan ini mencatat pendapatan yang sangat memuaskan. Pendapatan mereka meningkat sebesar 869,57% dari Q2 2021 ke Q2 2022, dan kemudian meningkat lagi sebesar 67,04% dari Q2 2022 ke Q2 2023. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat optimis dalam bisnis perusahaan. Selain itu, mari kita perhatikan laba bersih perusahaan. Dalam laporan keuangannya, laba bersih mereka terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan sikap optimis dalam operasional dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Sekarang, mari kita bicarakan posisi perusahaan DMAS di pasar dan bagaimana mereka bersaing dengan pesaingnya di sektor yang sama. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang signifikan dan diakui sebagai pemain kunci dalam industri ini. Namun, perlu diingat bahwa persaingan dalam sektor ini cukup ketat. Perusahaan DMAS bersaing dengan beberapa pesaing seperti Cetera Ciputra Development dan BSD Bumi Serpong Damai. Dari perbandingan ketiga perusahaan tersebut, DMAS menjadi emiten dengan price to book tertinggi sebesar 1,32, market cap terkecil sebesar 8,3 triliun, net profit margin kuartal terbesar 59,65%, return on equity tertinggi sebesar 18,31%, sekaligus memberikan dividen yield tertinggi sebesar 14,45%. Yang terakhir dari pendapat saya pribadi, harga yang cukup aman untuk investasi di saham DMAS ini adalah di harga 130, walaupun kedepannya masih sangat mungkin untuk naik terus. Karena ini penilaian subjektif, jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Secara keseluruhan, perusahaan DMAS menunjukkan kinerja keuangan yang solid, posisi yang kuat di pasar, dan prospek pertumbuhan yang positif. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi dalam saham melibatkan risiko, ini hanya sudut pandang pribadi saya saja. Dan sebaiknya melakukan analisis lebih mendalam dan berkonsultasi dengan profesional keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih telah menonton video analisa fundamental sederhana perusahaan DMAS Pura Delta Lestari kuartal 2 2023. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Trader Angkringan dan like, share, follow juga Trader Angkringan di TikTok dan tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Save juga video ini jika bermanfaat buat kamu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.